Tempat ini menyimpan emas, di mana saya sebut emas terpendam Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menemui satu tempat berharga, sangat berarti dan sangat potensial, tetapi belum banyak orang tahu. Tempat ini menyimpan emas, saya sebut emas terpendam Majalengka. Kenapa saya katakan emas terpendam Majalengka? Karena ini adalah emas-emas yang berharga, yang nilainya sangat tinggi. Orang Majalengkanya sendiri belum tahu, umum belum tahu. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk insan belajar, berbagi, Ustaz Basuki ilmu pengetahuan. Mari, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Emas terpendam di Majalengka. Saya sebut emas terpendam karena saya menilai bahwa apa yang terdapat di sini, yang Bapak miliki, yang disimpan dan belum banyak orang yang tahu, ya, itu saya sebut terpendam. Karena bernilai maka saya sebut emas. Mungkin jadi satu potensi yang bisa dikembangkan dan bisa jadi aset Majalengka. Mungkin demikian. Perkenalkan dulu, inilah beliau. Sosok yang low profil, sederhana, santai, familiar, dan memiliki potensi yang luar biasa yang bisa kita sebut sebagai aset daya, sebagai aset untuk bisa dikembangkan, untuk bisa membawa perubahan, mungkin tenaga kerjaan, mungkin juga keterampilan pada pemuda-pemuda, pada masyarakat yang bisa dikembangkan. Nah, sejauh mana itu bisa berkembang tergantung dukungan dari tempat yang ditempati oleh beliau. Karena ada pepatah, ya, benih yang baik belum tentu tumbuh subur di tempat atau di tanah yang berbeda. Satu tempat yang baik akan tumbuh subur, tapi jika di tempat yang berbeda belum tentu tumbuh subur. Kalau disebut lokasi, lokasi itu tidak mendukung untuk berkembangnya potensi. Sebenarnya nama lengkap Bapak siapa sih? Nama saya terlahir itu sebenarnya hanya Budiono saja. Pak Budiono. Cuman karena mitologinya saya sering sakit, waktu kecilnya ditambahkan lah jadi Pak Budiono. Oh, Ceritanya sederhananya apa yang menjadikan bangunan yang nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam ini yang apa tersimpan. Yang untuk itu kita tanya apa sih sebenarnya yang beliau miliki. Dan sebelum kita berlanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih yang Bapak miliki? ya, kita lihat nanti. Kita punya cara berpikir, punya agama, punya macam-macam. Yang Oke, ini yang penting ya. Kita punya cara berpikir, ya, agama, mungkin strategi. iya strategi. Apalagi itu? Saya kira cukuplah untuk sementara. Potensi yang utama. Potensi yang bisa saja. Itu yang dikembangkan itu, ya. Oke, dan yang terakhir dukungan. Dukungan dari Dukungan itu kan sebabnya dari luar. ya, dan dukungan dari luar. Juga perlu distrategikan. Ketika lingkungan tidak subur, ya Sinergi. sinergi kita saya atau mungkin
saya mengikuti habitat yang ada lingkungan, bisa tinggal balik. Baik Pak, mungkin kita langsung ke saya ada ini apa ini? Ini semacam drawing lah. Drawing. Boleh lihat Pak? Boleh silakan. Kebetulan ada di sini. Nah, Oh, teman-teman ini salah satu karyanya. Selamat pagi. Nah, Selamat pagi. yang pas dengan kedatangan. Channel ya. Selamat pagi kepada kita. Selamat pagi juga buat teman-teman. Salam untuk ini. Yang lainnya saya sempat print. Oh sambil jalan Pak. Berapa usia Bapak sekarang? Saya kelahiran 54, ini udah 66 kurang 66 tahun. Oke, ini judulnya burung. Ya burung, apa ya sekali. Kertasnya khusus ya, ini akuarel kayaknya. Ini panorama Aceh. Oh Aceh. Ya, ada cerita yang panjang. Ya, saya akan di Aceh. Oh, motif Aceh. Ya, ini bukan sumpah ya, ini bungong jumpa. Ini kalau dari Pak bungong jumpa Nah, itu dia. megah di Aceh. Nah, itu Lagunya kan bungong telebet telebet indah. karena nyanyian itu terkenal sekali ya. Ya saya coba, saya ungkapkan. Jadi inspirasinya dari lagu Bungong Iya. Jumpa. Teman-teman, ternyata karya ini, drawing ini judulnya Panorama Aceh, tapi inspirasinya atau idenya gagasannya dia dapatkan dari lagu yang Bungong Jumpa. Itu lagu daerah Aceh. Ya, itu kan kurang lebihnya. Satu pelajaran pertama itu dari gagasannya. Ini selendang. Kenapa? Teknik drawing Pak. Kita coba mengungkap selendang itu kan simbol di tradisi itu selalu dimaknai sesuatu yang luas, yang apa gitu, yang membawa anggun itu pakai selendang. Iya, iya. Aduannya kan dengan kebaya biasanya. Kebaya. Nah itu Berikutnya gurat bumi. Apa maksudnya gurat bumi ini? Gurat bumi apa tanah di garis atau gimana? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi perjanjian semacam sumpah dilakukan wilayah drama itu. Perjanjian Sumpah dengan keluarganya, Oh. ya dengan mengguratkan sesuatu di bumi. Oh, berarti ini lebih ke ethnic culture. Iya, kalau dicek gitu di lagu-lagu Pantura wilayah Indramayu Cirebon itu salah satunya ada judul Gurat Bumi. Saya berarti dari lagu juga. Dari lagu juga. Hanya ngambilnya lagu Indramayu Cirebon. Cirebonan ya. Iya. Ya, kalau kita lihat secara visual, ini ada poin-poin di ini bukan mungkin petak-petak, ada garis-garis. Ya itu. Garis-garis ini yang disebut dengan gurat itu ya. Ya. Gurat ini mungkin hasil goresan perjanjian. Iya. Kalau udah berjanji, Ya. perjanjian, red gitu ya. Nah, gurat bumi. itulah kurang lebihnya. Tanah gitu ya. Hmm. Jadi itu semacam sumpah ya. Jadi ini sangat dalam sekali ini gurat bumi ini, maknanya sangat dalam sekali. Ketika matahari tersenyum. Nah, ini romantisme. Nah, romantisme ya. Keindahan ini romantisme. Iya. Apa maksudnya? Ya sebenarnya alam sebenarnya. Alam betapa pentingnya matahari. Bayang kalau matahari marah itu seperti apa? Kebayang. Nah itu Jauh aja panasnya udah Nah. biasa, apalagi kalau dekat marah matahari. Hanya- Kalau tersenyum kan sejuk ya, sejuk. tenang, ya Teman-teman, kita melihat simbol-simbol visual-visual yang menggambarkan satu keadaan. Ini awan, ya awan menggambarkan langit. Ini matahari ya, ya betul. betul. Oh, matahari disimbolkan seperti ini, ya, gitu ya. Karena Nah, tersenyum. senyum dengan bunga gitu ya. Nah. Kalau ini simbol apa ini? Itu simbol apa langit. Oh, langit, oke ya. Rupanya Langit. beliau menyimbolkan langit seperti ini, ya, Iya. gitu ya. Terus di sini ada juga di bawahnya ada hewan, tumbuhan, ya, kehidupan ya di Kehidupan, bumi, ya. di atas bumi, ya, di atas bumi. Ada yang di atas udara, ada burung, ada di tanah, di dalam tanah, Ya. di dalam tanah. Ada juga ini di dalam air di bawah gitu ya. Di dalam air ada kehidupan, begitu ya. Dan di sini ada satu hal yang menarik, ya. Yang sangat kontras Ya. dari segi visual, segi unsur-unsur seni rupa, yaitu warna. Kan hitam semua. Ternyata di sini ada aksentuasi warna yang dipakai, Betul. ya. Nah, kita lihat.
teman-teman, aksentuasi warna ini adalah penekanan atau instansi. Ini apa? Kenapa gitu ada ini aksentuasi warna yang berbeda kontras dari yang lain? Ini apakah ini aksentuasi ya atau pemusatan perhatian atau point of interest atau point of interest? Maksudnya apa ini, Pak? Ya bisa banyak kegunaannya lah. Jadi bisa jadi sebagai aksen, bisa sebagai ya, betul. penyeimbang komposisi. Penyeimbang komposisi. Bisa juga untuk sebagai diperankan sebagai supaya tidak jenuh menghadapi hitam dan putih, gitu ya. Ya ada warna yang kaitannya tentunya dengan tersenyum tadi. Iya. Biru itu kan artinya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang sejuk. Ketika ini marah, matahari marah, tentunya ini saya pasang merah. Lagi merah, itu dia. Gambarnya merah itu. Itu ada korelasi antara tema dengan visual. Gitu lah. Oke, teman-teman bisa kita mengambil banyak pelajaran ya dari karya-karya beliau ini. Berikutnya, nah ini. Alam hayal. Rada sangar. Alam hayal. Nah ini lebih ke fantasi nih. Ya. Jadi kalau kita lihat dari tema-tema karya seni rupa, karya seni itu temanya masuk ke manusia dan alam hayalnya, gitu. Atau manusia dan hayalannya, gitu ya. Mohon dijelaskan Pak ini. Nah, di sini ada warna. Ya, ada warna. Warna di sini sebagai penyeimbang mungkin barangkali ya sifatnya. Tapi ini secara general bentuk ini saya kutip dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan Kalpataru. Atau gunungan atau jenisnya. Iya. Makanya ada semacam bentuk pohon dan pohon di dalamnya ada segala macam binatang. Kehidupan. Iya. Kemudian dibawa oleh kura-kura itu simbol apa namanya di Cina itu kan simbolnya kan luar biasa, kura-kura itu. Kura-kura juga yang binatang mitosnya. Binatang mitologi ya. Binatang mitologi Cina itu dari zaman purba sampai sekarang kan masih ada kura-kura. Hanya dia binatang naga ya. Tapi di sini ada sayapnya ya. Memang ada. Untuk menunjukkan supaya dia mampu bergerak. Oh gitu. Bergerak. Tidak diam. Ya. Sebenarnya itu. Saya teringat kembali kepada ini sayap sebuah binatang atau simbol mitologi Kutai. Ya, itu bisa. Lembu Suwana. Ya, di beberapa tempat memang ada sayapnya juga. Dia naga. Iya betul. Belalai gajah, kakinya ayam. Ya. Kaki ayam jago. Ya, gitu. Tapi ada sayapnya juga. Ya. Jadi menggambarkan berbagai macam karakter yang dimiliki oleh simbol itu. Jadi serba lengkap gitu kan. Selanjutnya. Nah, kemudian ini kan terbalik ini. Ya karena saya sesuaikan dengan alam khayal. Ini terbalik. Bahwa jagat ini sebenarnya bisa berputar dan bergerak. Oh, gitu. Kalau kita melihatnya, orang melihat bumi sendiri ya atas bawah terus ya. Tapi kalau dilihatnya dari di luar bumi, kita tidak berpijak dari bumi ya. Ya bisa terbalik-balik, putar-putar kita ya. Bumi betul juga. Cuman ini kan karena gambar bukan film. Iya. Jadi ya nggak bisa berputar-putar diam gambar itu. Jadi ini ya simbol terbaliknya di. Iya. Hanya ini juga ada terbang itu kan. Jagat raya sebetulnya. Nah, teman-teman, ternyata konsepnya berkembang ya. Dalam arti kita bisa belajar konsep juga yang tadi dari natura, romantisme ya, terus ke perempuan, terus ke etnik atau humaniora ya, ke fantasi. Ke fantasi ya gitu, alam hayal gitu ya. Berikutnya tema lain restruktur. Jadi kembali membangun. Jadi kebetulan saya jalan-jalan gitu ke pantai di Cirebon. Ya ada sebuah lokasi yang untuk perbaikan sebuah kapal. Saya pikir kan menarik juga itu bersandar di situ. Tampak simbol kapalnya dari sini.
Ini Ya itu struktur-struktur pembuatan bangunannya, kapalnya. Oh, iya. Dia sedang direvisi. Oke. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, di sini beliau menggunakan berbagai macam karakter unsur seni rupa. Ada titik, ada garis, ya, ada bidang, bentuk, ya, warna, dan garis juga bervariasi. Bentuknya bervariasi, ada garis lengkung ke atas, lengkung ke bawah, tebalnya juga berbeda-beda. Ya. Nah, ada kalau kita lihat dari unsur seni rupa yang lain yaitu ruang. Ada ruang positif, ada ruang negatifnya. Wah, kaya sekali unsur seni rupanya nih. Ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang unsur seni rupa ruang, yaitu dibagi dua, ada ruang positif dan ruang negatif. Ternyata di sini teraplikasikan. Wah, luar biasa. Reclining. Reclining itu kalau di patung biasanya disebutnya leleson itu. Leleson. Ya, orang lagi istirahat santai-santai. Jadi ini figur sebenarnya. Figur ya, cuman kayak abstraksikan. Nah, di mana ini figur ya, figur tidak kelihatan bentuk seperti figur yang aslinya. Sudah diabstraksi menurut kemampuan abstraksi senimannya. Ini sudah dibesarkan, ini lebih fokus ya, sehingga kepalanya juga besar ya. Ya, karena ini mungkin secara perspektif ini lebih dekat gitu kan. Ya. Tentu ada unsur titik, garis, garisnya macam-macam. Kayak ada arsir, ada ruang negatif, ruang positif, semuanya berpadu di sini. Kalau boleh tahu, Bapak membuat karya ini dengan sketch dulu atau langsung aja tanpa pensil? Ya paling garis besarnya supaya nggak terlalu meleset. Bunga dengan menggunakan unsur garis yang dominan unsur garisnya sama titik. Ini Wijaya Kusuma ini kalau nggak salah. Wijaya Kusuma judulnya. Wijaya Kusuma kan kalau berbunga kan malamnya itu. Harum ya. Harum tengah malam itu ya. Dominan unsur garis sama garis titik. ya. Nah, ini unsur dominannya adalah unsur garis. Matahari juga ini. Ini judulnya matahari. Matahari. Ternyata di sini ada matahari seperti pijar gitu ya, ada panasnya pijar. Ya, di sini ada angin, awan, ya. Ada pergerakan angin, pergerakan. Ini ruang kosong. Ini matahari. Ini sangat bagus sekali. Saya akan melihat nanti ini sebagai sebuah ornamen atau sebuah motif motif khas gitu kan. Bisa jadi nanti dipakai untuk motif khas Majalengka. Tapi ingat, jangan mudah meniru. Ya, kenapa? Karena itu plagiat. Ya, dituntut oleh hak paten oleh penciptanya. Ya, Anda langsung berhubungan dengan hak paten dan melanggar hukum plagiatisme nanti sebutnya masuknya ya. Oke. Gitu. Kalau saya akan memakai ini, tentu saya akan minta izin kepada beliau. Bertunas. Ya. Jelas sekali bertunas itu artinya muncul, tumbuh ya, tunas ya gitu. Atau kalau istilah Jawanya ya, terubus. Terubus itu muncul sesuatu yang baru. Ini unsur garis yang banyak. Ya. Tapi ini ada blocking setting setting suasana, setting komposisi lah. Setting komposisi saja. Karena kalau tidak ada itu dia akan kurang berat bagian atas. Kurang berat di atas dan seolah ini melayang juga kalau ada di sini ya. Nanti. Ini karakter garisnya yang sangat luar biasa ini. Garisnya. Perayaan. Ini bendera semuanya. Oh, bendera. 17 Agustus. 17 Agustus. Pas ini. Ini pas dengan 17 Agustus. Perayaan ini umbul-umbul. Ya, umbul-umbul semua. Umbul. Ini apa yang negatifnya? Itu speaker. Oh, speaker. Oh, iya. Corong halo-halo perayaan 17 Agustus gitu kan. Kalau di kampung kan seperti itu. Ini simbol. Ya, simbol komposisi itu untuk mengisi. Luar biasa. Ternyata karya drawingnya sangat luar biasa dan kita bisa temui di beliau yang jarang sekali ditemui pada seniman-seniman lain yang sudah saya temui. Itu drawingnya. Ya. Apalagi yang bisa Bapak tunjukkan? Kita ke atas. Ada apa di atas? Ya, semacam karya seni juga. Entah apa namanya karena ciptaan baru jadi belum ada. Oh,
tetapi saya perkembangannya itu tentunya tidak begitu saja. Ya. Ada sebab akibatnya, ada ceritanya, ada semacam prosesnya kenapa sampai terjadi begitu. Lihat di atas. Lebih detail. Ya, mari kita ke atas. Yuk. Bisa ini ke atas. Nah, ini ruangannya kurang lebih. Nah, ini. Ke atas. Di ruang atas. Di ruang atas nih seperti ruang apa ya, Pak ya? Galeri ya? Ya, semacam itu. Ya, tempat penyimpanan karya sudah selesai lagi. Oh, iya. Oke, teman-teman, ke atas ini di lantai atas ada display ya, display karya-karya beliau yang sudah selesai, ini display, ditata di sana. Proses tersebut galeri, ya galeri pameran beliau. Walaupun belum dibuka untuk umum, ya gitu. Tunggu tanggal mainnya, karena akan dikelola oleh sebuah ya, organisasi yang agar bermanfaat untuk orang banyak. Dan beliau juga punya workshop ya. Workshop itu nanti bagi yang akan memanfaatkan ilmunya, boleh saja beliau terbuka membagikan ilmunya kepada siapa saja. Gitu, ya. Dan beliau sudah mengerjakan banyak karya ya di Indonesia ini. Di Jakarta ya, ada patung Arjuna. Ya, itu dengan Nyoman itu. Dia terlibat menggunakan produksi patung Arjuna. Sentul yaitu patung BNPB. Ya, BNPB itu yang logonya segitiga itu karya beliau murni. Kalau yang di sana dengan Nyoman Nuarta banyak karya kerjasamanya dan kredit. Yang terakhir yang di daerah kita sendiri, mungkin Bapak belum tahu, walaupun Bapak Ibu teman-teman sering ke Bandara BIJB Kertajati di lobi lantai 2 itu ada bentuk-bentuk kalpataru ya, bentuk-bentuk pohon berupa dom ya, berupa dom lengkung. Di tengahnya ada yang buat istirahat, bisa ada bantal dan sebagainya, dan ada yang digunakan sebagai space promosi pariwisata gitu. Semuanya ada 4 ya, dan itu adalah hasil karya beliau untuk BIJB Kertajati Jawa Barat yang ada di Majalengka. Dan tentunya belum banyak orang tahu gitu ya. Saya aja waktu pertama ke sana bertanya-tanya, siapa nih yang dapat order ini gitu kan. Luar biasa sekali. Ternyata sekarang ketemu langsung dengan orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Saya sendiri mengagumi lebih dulu gitu ya. Oke, bagaimana saya? Ya, kita ke atas ya. Oke. Baik, kita ikuti Bapak dulu. Ya, boleh. Yuk, mari. Oke, teman-teman, dapat pelajaran dari beliau. Yang pertama, mengolah ide, gagasan yang datang begitu banyak, begitu sering inspirasi, maka harus diolah dengan alam pikiran, punya alam pikiran yang logika yang punya dasar untuk mengolahnya, ya, yang baik, sehingga ide itu diarahkan, dikendalikan, disalurkan dengan teknik yang benar, dengan media yang benar, yang tepat, ya, dengan cara yang benar. Sehingga jadi sebuah yang bermanfaat, yang baik. Sebaliknya, kalau ide atau gagasan yang membanjir itu tidak dikendalikan, tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, maka ide tadi atau gagasan tadi akan membahayakan. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah banjir. Kalau pada pribadi ya olap katanya tadi, olap ya, kebanyakan bisa muntah ide kebanyakan. Kalau tidak dikendalikan, dikelola, dimanage, jadi bisa membahayakan. Bukan memberi manfaat kepada orang banyak, tapi membahayakan bagi orang banyak. Yang kedua, mengalir sebagai seorang seniman, dia mengerjakan di bidangnya yang dia kuasai, yang dia mumpuni, maka mengerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai bidang seni dikerjakan oleh yang bukan seni, gitu ya, tidak akan baik hasilnya. Maka bekerjalah sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan potensinya, dengan keahliannya masing-masing, supaya tidak membuat kerusakan. Yang ketiga, mengalir sesuai dengan alam yang ada, dalam pikiran. Mengalir, jangan neko-neko. Itu yang dilakukan oleh Pak Kusma Budiono, perupa, pelukis, pematung, visualizer, desainer yang ada di tengah-tengah kita. Dan ini semuanya merupakan potensi yang terpendam. Kesimpulannya, potensi yang terpendam suatu aset daerah yang sangat potensial, yang belum diketahui, belum terbuka secara umum. Maka dari itu, ini masih terpendam, tersembunyi, dan belum banyak orang tahu.
Maka dari itulah saya sebut potensi kekayaan ini, kekayaan intelektual seorang seniman Puspa Budiono merupakan emas bagi daerah Majalengka yang masih terpendam, yang perlu dibuka, dipublikasikan, yang perlu digarap sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat. Dan ini sangat mendukung program-program pemerintah. Dan kita tahu dia punya workshop, beliau mau memberikan ilmunya, ilmu teknikannya untuk dibagikan kepada generasi muda. Ya, demikian mungkin. Ya, dan kita sambut. Mudah-mudahan ada pihak yang peduli pada keberadaan emas yang terpendam di Majalengka ini. Siapa? Anda. Kita tunggu. Ya, terima kasih atas semua perhatiannya. Inilah emas terpendam di Majalengka bagian pertama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thank you for watching. Jangan lupa tetap pantang, kunjungi terus Insan Belajar. Gajah WS Channel, berbagi, serba-serbi pengetahuan, dan subscribe, like, and share. Karena semua itu gratis, gratis, gratis. Ayo terus pantang channel Gajah WS. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.